Nah, nah ini dia. Sebenarnya ketika kita ngomongin overthinking itu kita ada banyak istilah resmi yang Iya, iya. sebenarnya tumpang tindih di situ gitu Rahel. Jadi kayak misalnya gini, kalau dilihat dari obrolan-obrolan yang sering nyebut pakai kata overthinking nih, Iya, iya, ada iya. yang disebut, ada yang kayak seolah gini, overthinking ke hal-hal yang belum terjadi. Jadi kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi, gitu kan ya? Ada nih yang jenisnya kayak Iya, iya, begitu. iya, iya, iya. Mulai dari ya kan, mulai dari hal-hal sederhana, nanti malam makan apa, besok pakai baju apa, dari sederhana itu karena belum kejadian kan, belum kejadian. Iya. Sampai mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi aku mau ngapain. Nah, kurang lebih kayak begitu, yang belum kejadian ini ya. Kemudian ada juga kita sebenarnya istilahnya overthinking gitu ya. Kita pakai istilah overthinking deh ya, karena dipikirinnya berlebihan gitu ya. Kemudian ada juga yang overthinkingnya ke hal-hal yang sudah terjadi. Aduh, Oke. kemarin aku ketemu itu, gue salah ngomong nih gitu. Aduh, Iya, iya, kemarin iya, iya. ngomonginnya itu gue Aku salah pernah itu. kostum nih gitu. Ya kan? Aku Ada pernah ya. itu. Jadi Iya. ya, jadi dilihat dari waktunya sebenarnya overthinking sendiri itu ada yang mikirin yang belum kejadian sama ada yang mikirin yang sudah kejadian. Gitu Heeh. ya. Oke. Nah, dilihat dari aspeknya juga beda. Ada yang dia itu overthinking karena takut nerima hal-hal yang jelek. Kayak gimana kalau nanti aku kecelakaan? Gimana nanti kalau dia nolak aku? Oke. Gimana kalau nanti gitu kan? Ya Iya, kan? iya, iya, iya. Oke. Ya, ini ini ngelihat dari aspeknya. Jadi dia takut sesuatu yang jelek, yang negatif akan menimpa dia. Iya. Tapi ada juga sebenarnya overthinking itu karena dia pingin dapat sesuatu yang lebih baik gitu. Iya, Karena iya, dia iya, iya. iya kan, bener ya? Kayak Iya, misalnya iya. kalau kalau aku pakai ini, nanti ternyata aku kalau pakai itu lebih bagus gimana gitu. Iya. Kalau aku apa pilih nonton itu, ternyata nanti film yang satunya lebih bagus gimana gitu. Jadi ada dua hal. Yang satu dia di drive sama takut dapat sesuatu yang jelek. Kalau yang satu di drive sama keinginan buat dapat sesuatu yang lebih baik gitu. Mm-mm. Yang Oh, mana sebenarnya, iya kan? Gimana Rahel? benar-benar. Ini apa yang dibahas sebenarnya ada juga sih sama aku gitu. Iya, ada yang Jadi dibahas sama Rahel. Gimana maksudnya gimana? yang tadi Mbak Fani bahas ada juga Mm-mm. sebenarnya ada di aku gitu. Ada yang aku juga pikirin, ada yang aku juga ngena juga di aku gitu. Sama, kadang-kadang aku juga kerasa kok. Jadi ini sama-sama biar belajar sama-sama. Jadi Iya. kalau ngomongin overthinking tuh ternyata nggak sesimpel itu gitu. Karena Oh, kalau kita perlu tahu dulu ini kita sebenarnya overthinking yang mana gitu. Supaya kita jadi tahu kemudian kita solusinya harus gimana. Kan kita nggak ngomongin overthinking cuma ngomongin doang tanpa cari solusinya kan ya. iya, iya, Mhm. Kita mau cari solusinya, begitu kan ya iya, kira-kiranya. iya, Nah, benar. sampai di situ dulu, kebayang nggak kira-kira apa ya namanya istilahnya? Sebentar aku buka ini sambil melihat tadi chat kita ya. Nah, kebayangkan ya kalau bahas overthinking tuh ternyata nggak sesimpel itu Iya, gitu. Stop. iya. Oh, ya, aku termasuk langganan overthinking. Thinking, iya, 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 iya. Oke. Oke, Nah, berarti nggak ya, sesempit itu ya Kak, ya maksudnya nggak sesempit apa yang difikirkan gitu ya, overthinking itu nggak sesempit itu gitu sebenarnya banyak iya, juga iya. gitu. Ya. Mhm. Jadi, samalah ya, sebenarnya sisi positifnya adalah orang awam itu udah kenal gitu sama istilah-istilah psikologi, istilah-istilah yang Ya. berhubungan sama, diri sendiri, sama perilaku itu bagusnya. Tapi mungkin sisi negatifnya, karena mereka awam gitu ya, jadi mereka pakainya istilah yang kurang pas begitu. Ya, Ya, iya, iya, iya. berdasarkan ya kan? Berdasarkan Iya. lihat-lihat obrolan di sosmed, itu bisa kusimpulkan kurang lebih itu yang disebut overthinking nih sama netizen itu sebenarnya itu bisa dibagi begitu. Nah, sekarang kita mau mikirin nih, kira-kira itu bisa dihilangin apa enggak? Terus gimana strateginya? Kan gitu ya? Iya, iya, benar. Nah, Hmm. Pertanyaannya sebenarnya kenapa kok dia
perlu dihentikan. Ah, kenapa? Kenapa kok Rahel kepikiran kenapa? Iya, jadi banyak orang yang kayak masih penasaran kan, overthinking itu sebenarnya bisa dihilangin nggak sih gitu ya. Nah itu tuh akar masalahnya, ya akar masalahnya ya begitu gitu, karena aku juga mikir nih, gue overthinking nih, bisa dihilangin nggak sih gitu. Nah, aku sekarang nanya deh, nanya dulu gitu. Kenapa Oke. kepikir buat ngilangin overthinking gitu? Apakah apa namanya? Kalau kalau ini nih ya, kalau dari prinsip perilaku nih, kalau dari prinsip perilaku sebenarnya semua perilaku itu netral gitu. Bisa positif, bisa negatif gitu. Heeh. Tapi karena istilah over ini gitu ya, seolah-olah dia berlebihan gitu kan ya. Nah, Iya, iya. sebenarnya yang dirasain sama Rahel apa nih contohnya? Yang dirasain sama Rahel kalau overthinking apa sih gitu? Kalau yang dirasain sih ya, aku mungkin overthinking itu lebih ke kayak misalnya aku ketemu sama orang nih. Nah, terus aku Hmm, kayak mikir gimana ya nanti pendapat orang sama saya. Nah, itu ke situ sih Kak, lebih ke situ. Nah, rasanya tuh kayak oke. apa ya? Bener-bener yang stres gitu. Jadi kadang tuh aku sampai yang kayak apa yang seharusnya udah aku mau overthinking tuh kadang munculnya pas malam sih ya. Maksudnya yang emang waktunya harusnya relax, aku jadi kayak nggak bisa gitu karena mikir-mikirin hal-hal yang kayak Hmm. gitu gitu sih Kak, lebih ke situ. Mhm. Nah, sesungguhnya sebenarnya nih kalau ngomongin itu sebenarnya lebih ke apa sebutannya ya, bukan overthinking tapi lebih ke worry gitu, lebih ke kita itu Oke, oke. kita itu takut sama penerimaan orang terhadap kita gitu. Iya, iya. Bener ya? Bener Eh, bener bener bener. Iya, kayak seandainya kamu punya kekuatan supernatural gitu, apa yang kamu lakukan? Aku bisa masuk ke kepala orang-orang buat tahu apa pendapat mereka tentang aku gitu. Iya, Kebanyakan begitu ya pengennya. iya, iya, iya. Nah, sebenarnya kalau itu masalahnya, itu apa namanya? Itu beda lagi. Itu kita bicara tentang oke, kita bicara tentang bagaimana nanti ada itu topiknya tuh ada bagaimana kita memandang diri kita sendiri sama bagaimana orang lain memandang kita. Itu konteksnya beda lagi. Tapi dalam hal ini nih, malam ini nih sebenarnya kita mau ngomongin overthinking khusus sebenarnya hal-hal yang apa nih ya, itu kan lebih kita cemas gitu ya. Kalau Iya. yang overthinking itu benar-benar kita benar-benar kita itu mikirinnya tuh kayak kalau aku begini gimana? Kalau aku begitu bagaimana? Kalau aku enggak gimana? Kalau aku ini bagaimana gitu. Ada juga Wah, sih, seharusnya pernah dulu juga ngerasain kayak gitu, pernah juga. nah, Pernah, pernah, nah pernah. sebenarnya efeknya apa sih gitu? Iya, Efeknya adalah sebenarnya itu kayak kita membangun jaring-jaring gitu ya di kepala gitu ya. Tapi terus nanti saking panjangnya jaring-jaring itu kita sampai tersesat gitu di jaring-jaring kita sendiri. Jadi kita main deh, bayangin di kepala kita gitu ya, kita lagi mau menuju ke satu titik gitu ya. Tapi kan untuk iya, menuju iya. ke satu titik itu kita kayak ngelewatin papan-papan catur begitu. Oh oke deh kalau gitu nanti aku maju satu deh gitu. Tapi nanti kalau di depan ada ini gimana? Oke deh aku belok kanan gitu. Terus nanti kalau ini gimana? Oke aku lurus lagi gitu. Terus sampai akhir-akhir di tengah jalan sebenarnya masalahnya apa sih? Efek bahayanya apa sih gitu. Kemudian kita lupa, loh ini kita mau kemana sih sebenarnya gitu. Tujuan kita nih mau kemana, kita lost gitu, kita hilang, lost of track gitu. Karena kita sibuk sama hal-hal kecil-kecil, Iya, sehingga kita kehilangan pandangan atas hal besar atau tujuan kita. Itu sebenarnya masalah dari overthinking. overthinking. Iya, iya. Mhm. Terus gimana nih strateginya gitu kan ya, contoh-contoh kejadiannya lah, contoh-contoh kejadiannya banyak lah. Overthinking terlalu banyak pertimbangan, ya terlalu banyak yang dipikirkan gitu Mbak Wide contohnya. Nah masalahnya nih gini, yang yang Oke. yang apa namanya efek dari tersesat di jaring yang kita bikin sendiri, jaring laba-laba yang kita bikin sendiri di kepala itu, efek Iya, tersesatnya apa? Itu tadi aku bilang kan, kita lost of track gitu. Kita iya. lost of sight. Jadi kita mau kemananya kehilangan, efeknya kita jadi lebih mudah baper dalam tanda kutip Iya, benar. attach
hal-hal kecil yang terjadi sepanjang perjalanan gitu. Iya, iya benar. Iya Benar-benar. ya, gitu ya. Jadi bayangin deh, contohnya gini nih. Sebenarnya kita itu cuman mau bikin rencana buat jalan-jalan misalnya ke Bandung minggu depan. Sebenarnya cuma mau bikin gitu doang, gitu ya. Nah, iya, iya. Eh, eh, tapi karena kita overthinking gitu ya, instead of kita memikirkan nanti di Bandung mau ngapain gitu ya, kita akhirnya sibuk memikirkan, oke, kita mau berhenti di rest area mana aja gitu. Terus nanti Heeh. kira-kira, ya kan? Terus habis itu kita nanti Iya, mau makan iya, apa di area yang iya. itu. Nah, itu kan nggak penting kan, pointless ya. Iya, iya. Benar-benar. Nah, Racun. sebenarnya racun banget, itu racun banget. Sebenarnya itu loh sebenarnya kenapa kita tidak boleh overthinking, karena kita kehilangan gambar besar, kita kehilangan titik utama yang sebenarnya kita mau tuju gitu ya. Nah, Iya, iya. apa terus titiknya di mana kita kan, tapi kita boleh dong Mbak mikirin antisipasi gitu. Iya, iya. Antisipasi atas nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini boleh, boleh. Nah, Hmm, iya, iya. bedanya dari mana nanti kita bahas. Bedanya dari Oke. mana nanti kita bahas ya. Oke, Rahel oke. nih ada pertanyaan. Oh iya, iya, ini ada pertanyaan juga. Udah ada pertanyaan aja belum selesai pembahasannya. Takutnya nanti hilang kalau naik ke atas. Oh iya, iya benar. Eh, oh ini ada nih di Aku bacain. @dinosaurus gitu. Iya, benar, 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 benar. Mau aku bacain? Boleh, boleh nih Kak. Iya. Kak minta pendapat tentang quarter of life crisis. Di umur berapa sih bakal ngerasain gitu? Apa itu juga termasuk overthinking? Oke. Ah, Dinosaurus minta tolong nih kalau maaf ya Rahel, aku sekalian minta tolong kalau nulis questionnya biar di question mark itu ya di bawah ya, biar kita nggak kehilangan gitu Oh, ya. iya, 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 iya. Ya, Jadi jangan di biar kolom kita nggak komentar. kehilangan. Hah. Jadi kolom komentar Iya, di iya, question iya. mark gitu. Oke, sebenarnya yang dirasain itu apa sih quarter life crisis? Nah, itu aku baru Aku dengar penasaran loh. nih. Aku baru dengar beneran tadi. Ada, ada memang, ada sekarang trennya itu kan itulah yang tadinya midlife crisis gitu ya. Sekarang ada quarter life crisis. Nah, sebagai orang yang udah melewati quarter life Oke. dan nggak tahu gitu ya maksudnya definisi dari quarter life crisis, boleh nggak di share di question mark gitu sebenarnya yang dirasain apa sehubungan Nah, sama iya, quarter iya. life gitu ya, sehubungan sama quarter life boleh nggak cerita nih bahwa ada bagian otak yang namanya prefrontal cortex, pernah dengar nggak apa Rahel? Pernah sih, tapi belum terlalu tahu secara definisinya Oke. gimana. Jadi prefrontal cortex dia ada di bagian depan, kita singkat aja PFC gitu ya. Oke. Nah, prefrontal cortex ini yang tugasnya mengambil keputusan-keputusan level tinggi. Nah, kalau di perusahaan itu kayak dia kayak bukan lah, kalau sekarang bukan CEO tapi kayak board of director-nya gitu ya. Jadi Hmm. bukan bukan bagian yang memutuskan hari ini buka jam berapa gitu. Terus habis itu hand sanitizer mau ditaruh di mana gitu, bukan gitu. Iya, Bukan yang itu kalau di kantor ya kan, kalau di kantor misalnya di bank gitu ya. Bukan yang untuk menentukan apakah stiker kacanya perlu diganti, bukan itu. Tapi heeh. justru orang-orang kalau di kantor tuh yang memutuskan kita mau strategi marketingnya gimana gitu, kita mau merger nggak, kita mau IPO apa enggak gitu, kita mau culture yang mau kita bangun tuh kayak apa, nah kayak gitu. Jadi dia adalah bagian otak yang tugasnya mengambil keputusan-keputusan yang high level. Iya. Nah, berita Oke. baik berita baik atau berita buruk lah ya, terserah lah. Itu kan netral, berita itu netral, nanti kita terima aja. Iya. Nah, beritanya adalah prefrontal cortex itu tidak akan berkembang sampai kita berumur 20-an. Ahel putus ya? Putus ya? Ini kayaknya sinyalnya. Kepotong ya?
Iya, kepotong tadi. Tadi Oke, maksudnya oke. kita baiknya gitu. Maksudnya apa tuh? Oke, oke. Jadi prefrontal cortex itu, PFC itu, dia itu berkembang dari kita kecil dan mencapai perkembangan optimalnya itu pada umur 20-an. Oke. Oh, 21 sampai 25. Jadi, sebelum umur itu PFC masih belum berkembang optimal. oke. Oke, 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 oke. Nah, itu salah satu alasan yang perlu diingat sama teman-teman yang lagi nonton, teman-temannya Rahel gitu ya. Kenapa ada beberapa kebijakan yang mensyaratkan usia 21 tahun atau mendekati usia 21 tahun. Itu yang Apa tuh? perlu banget diingat. Itu karena PFC-nya teman-teman yang ada di bawah umur 21 tahun itu belum berkembang optimal. Nanti, Rahel umur berapa sih? 19. Ah, oke. Jadi Rahel, sebagai orang yang sudah melewati umur 20-an ya, saya kasih tahu deh. Oke. Oh my god. Nanti, jadi nanti kalau kita udah ngelewatin umur ya eh, para expert itu ada berbeda pendapat lah ya tentang umur tepatnya PFC itu berkembang optimal. Ada yang bilang 21, ada yang bilang 24, ada yang bilang 25. Anggap saja dari 21 sampai 25 lah ya sekitar itu. Oke. Sebagai orang yang sudah melewati usia itu ada di saat ini gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nengok ke belakang, itu kadang suka aku kepikiran, kenapa ya dulu aku lakuin ya gitu. Oh, Itu kan bodoh banget ya gitu. Itu kan bego banget ya gitu. oke. Itu karena pada saat itu PFC saya memang belum berkembang optimal sehingga tidak mampu melihat semua hal dari berbagai perspektif gitu, dari berbagai angle. Iya. Oke. Itulah makanya, seringkali para pemuda dianggap mengambil keputusan bodoh dalam tanda kutip oleh pihak-pihak yang lebih tua. Bisa jadi di satu sisi itu, karena memang ada bagian otak yang belum berkembang secara optimal. Itu dari satu sisi gitu kan ya. Sementara dari sisi lainnya bagus karena nggak tahu banyak aspek, jadi takutnya berkurang, cemasnya harusnya berkurang. Kalaupun mau mengambil langkah pertama atas satu hal, hajar aja. Orang nggak ngelihat banyak aspek kok. Kebayang nggak? Iya. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, Oh my god. nah Bener-bener. kalau dihubungkan sama overthinking sebenarnya ini yang harus dipahamin dulu gitu. Mau seberapapun teman-teman di umur Rahel dan teman-teman memikirkan segala aspek, itu nanti kalau itu sudah terlewati dan kemudian teman-teman melewati usia-usia selanjutnya, akan tetap terasa ada keputusan yang ngapain juga gue begitu. Iya. Nggak apa-apa gitu. Yang perlu dilakukan kan cuman ngelangkah aja, kemudian kalau memang ada kesalahan, ya di own gitu. Di apa istilahnya ya? Di own tuh ya konsekuen gitu. Konsekuen dan siap sama segala model kesalahan yang muncul. Nah, jadi apa sih bedanya overthinking sama antisipatif? Iya. Kita sampai situ dulu ya. Apa bedanya? Nah, untuk tahu bedanya nih, aku mau cerita tentang gimana sih otak mengolah informasi. Nah, penting nih. Sekarang Soalnya aku di pertanyaannya, BK juga hah? lagi belajar di BK, aku basically BK ya, Mhm, bimbingan counseling. Itu tuh mhm, lagi mhm, belajar juga ke pemrosesan informasi gitu. Jadi kayaknya aku mhm. perlu knowledge sedikit untuk bisa lebih mengerti lah tentang proses berpikir manusia itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Oke, ya. Jadi kalau proses berpikir itu kan macam-macam pendekatannya. Ada yang faal, yang secara apa sih faal tuh secara fisiologisnya gimana gitu ya, segala syaraf-syarafnya, dendrit-dendrit segala macamnya. Tapi aku nggak mau ngomongin itu, aku ngomongin secara mental itu sebenarnya memproses informasi itu semacam apa.
Jadi pertama kali informasi itu kita dapat dari senses, indera, ya kan? Kita dapat informasi itu dari indera, Iya. dari pendengaran, dari pembauan, dari penglihatan, dari raba, pokoknya semua indera itu kita dapat informasi dari dia. Nah, Iya. informasi itu masuk ke otak, Mm-mm. kita pikir nih, maksudnya sementara ini kita pikir, informasi masuk ke otak, habis itu kita langsung respon, kan begitu logikanya. Iya. 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 Padahal enggak begitu. Jadi begitu dia masuk ke dalam otak, dia diproses di dalam otak gitu, yang mana kayak bikin kue. Jadi bahan utamanya itu kan stimulus-stimulus yang kita dapat tuh dari indera gitu ya. Misalnya ini Iya. sekarang apakah kulit kita terasa dingin karena AC atau dingin karena fan atau panas justru karena udaranya lagi panas gitu ya. Iya. Sentuhan atau bau-bauan apa yang kita hirup gitu ya, apa yang kita lihat kalau teman-teman yang lihat gitu ya. Nah, sama kepala itu diproses. Diprosesnya ditambahin apa? Ditambahinnya macam-macam. Ditambahinnya value. Bentar, Rahel putus lagi ya? Putus agak kepotong sedikit. Putus lagi ya? Kepotong Ya, sedikit. Oke. Jadi tadi habis masuk, stimulus masuk ke kepala begitu ya, ke otak. Itu diramu di dalam kepala ini, dia diramu. Ditambahin apa? Ditambahin bisa dikurangin, bisa dibelokin, bisa. Itu ada prosesnya gitu ya. Nah, ditambahin atau dikurangin atau dibelokin itu apa saja sih yang melakukannya? Pertama value. Misalnya kalau ada orang pakai kerudung lewat gitu ya di depan kita, mata kita lihat gitu ya, mata kita lihat, atau mungkin orang yang nggak lihat kayak Rahel dengan telinga yang lebih sensitif bisa kerasa lah ya gitu ada orang lewat. Nah, value itu nanti akan menentukan, oh dia pakai kerudung, ada orang yang value-nya, oh berarti dia taat tuh gitu, suruh pakai kerudung dia taat gitu, itu value-nya dia. Ada juga orang yang value-nya, kok pakai kerudung panas-panas gini, apa nggak kepanasan? Nah, iya ada yang kayak gitu bener. Ada. Ada juga orang yang value-nya udah modern begini kok masih pakai kerudung, mundur banget sih gitu. Ada, gitu kan orang-orang yang kayak begitu? Iya, ada. Nah, banyak lah. Itu yang disebut value. Jadi orang-orang punya value masing-masing. Jadi kita sama-sama ngelihat balon merah sekalipun, itu proses di kepalanya beda-beda. Itu baru value. Itu baru ngomongin satu aspek gitu ya, value. Kemudian ada lagi jenis kelamin. Misalnya nih kita ngelihat atau dengar suara orang yang laki-laki tapi ngomongnya agak ke perempuan-perempuanan gitu ya. Kalau yang laki-laki ngelihat itu mungkin ada dua jenis, nggak tahu laki-lakinya mungkin ada yang satu mikir kok gitu sih gitu. Ada yang kalau perempuan misalnya ngelihat kayak gitu, mungkin ada yang berpikir lucu ya gitu. Tapi jenis kelamin jelas akan menentukan perbedaan gitu. Kayak yang paling gampang sih sebenarnya kalau ada cewek lewat pakai celana pendek misalnya gitu deh, yang paling gampang gitu ya. Paling gampang kan cowok sama cewek akan beda dengan ada di kepalanya gitu kan ya. Jenis kelamin. Usia juga sama usia umur 20-an misalnya ngelihat apa akan berbeda sama usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Banyak yang lain, agama, suku, segala macam. Itu diproses dulu di dalam situ. Apakah kemudian langsung keluar gitu? Enggak juga, belum keluar. Ada 3 proses yang namanya delete, hapus, distort itu belok, atau generalisasi kebayang lah ya, pokoknya dibikin kurang lebih, pokoknya semua yang pakai celana pendek berarti gitu, pokoknya semua yang pakai kerudung berarti gitu, ada kan ya? Iya.
Iya, iya. Sebenarnya 3 hal ini kita lakukan terus-menerus setiap detik atas berbagai hal. Contohnya, Rahel cuma dengar suaraku misalnya kali ini. Padahal Iya, sebenarnya kalau didengerin lagi, ada banyak suara di sekitarnya Rahel. iya. Heeh. Betul kan ya? Ya, kayak aku sekarang misalnya cuma ngeliatin Rahel gitu. Tapi sebenarnya ada banyak yang lain yang bisa kulihat gitu. Iya, Itu artinya aku mendelete pemandangan-pemandangan yang lain karena aku mau fokus sama Rahel. Sama kayak Rahel. Rahel iya, mendelete semua suara-suara yang lain karena mau mendengarkan suaraku. iya, iya. Itu kita lakuin setiap hari. Kalau di store tuh kayak apa sih? Dibelokin. Kalau di Iya, store iya. tuh kayak misalnya, eh, aduh dia lupa sama ulang tahunku, berarti dia nggak sayang nih sama aku. Gitu. Ay, Dibelokin. oke, oke. Baru kepaham. Itu di store, itu dibelokin. Maksudnya, ya lupa kan lupa. Could be anything gitu ya. Lupa, just lupa gitu. Tapi terus dibelokin. Dibelokin sama tadi kepalanya dia yang value-nya dia, bisa jadi pengalamannya dia, segala macamnya dia. Hasilnya jadi belok. Ah, dia kalau lupa bawa bunga, berarti dia nggak sayang sama aku. Gitu. Itu belok sayang. Karena kita belum bisa mengambil kesimpulan itu sampai kita klarifikasi dulu sama orangnya, kenapa kamu nggak bawain aku bunga, bisa jadi dia nggak punya duit. Iya, 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 iya. Oke, okay? Sekarang yang Iya. generalisasi. Rahel kalau mau nanya langsung, soalnya nanti kalau udah jauh bingung nanti teranginnya. Tapi sedikit-sedikit aku mulai bisa mengerti sih, Kak. Maksudnya Mhm. ternyata proses Mhm. berpikir manusia itu nggak sesimpel, nggak langsung begitu dia lihat, nggak langsung terproses di kepalanya. Maksudnya diolah dulu gitu ya. Maksudnya ya ibaratnya sama kayak kita bikin kue tadi lah gitu. Maksudnya ada proses pengolahannya sehingga ya hasilnya bisa jadi yang tadi Mbak Fani sebut gitu ya. Maksudnya nggak Mhm. sesederhana itu. Proses berpikir itu nggak sesederhana itu gitu. Betul, betul. Justru harusnya nih yang kalau kita udah belajar tentang proses berpikir ini, kita bisa menerapkan apa? Slow thinking tanpa overthinking. Karena slow thinking itu boleh. Slow thinking itu Oh, membuat kita boleh. Slow thinking itu artinya kita aware nih bahwa eh, ada proses delete, ada proses distort, ada proses generalize yang iya, akan terjadi, mau disadari atau tidak, itu akan terjadi, iya. maka lebih baik kalau itu terjadi sepengetahuanku. Paham nggak? Hmm, mungkin Paham nggak, Rahel? kayaknya Kira-kira. lebih enak dikasih contoh nih, Kak. Misalnya, Oke, oke, misalnya. oke. Jadi gini, teman-teman tadi kan kita udah bahas ya, ada 3 hal yang kemudian terjadi setelah kita memproses meramu stimulus di kepala. Kita bisa delete, kita bisa distort, kita bisa generalisasi, gitu kan ya. Nah, Iya, ini kita mau sadar, mau enggak, ini terjadi. Mau teman-teman tahu ini terjadi atau tidak, atau teman-teman tidak tahu ini terjadi atau tidak, dia terjadi. iya, Oke? Okay? Itu dia tetap terjadi lah. Mau teman-teman ngapain aja, dia tetap terjadi. Maka kita perlu berhati-hati dan perlu membiarkan proses itu terjadi sepengetahuan kita. Sepengetahuan kita yang punya otak, sepengetahuan kita yang punya badan, sepengetahuan kita yang harusnya punya kendali. Contohnya begini, kayak yang tadi. Kayak yang tadi tuh aku bilangin, kok dia ini hari ulang tahunku, kok dia belum kirim ucapan selamat sih? Gitu. Misalnya dari situ deh. iya. Nah, dengan perilaku overthinking, kita kemudian sibuk membuat jaring laba-laba di kepala kan. Kalau Iya, dia iya. lupa ulang tahunku, berarti kalau begitu apakah dia udah memikirkan orang yang lain gitu. Apakah dia terlalu Ah, sibuk jadi aku tidak terlalu penting lagi gitu. Apakah gitu. Apakah gitu aja terus gitu. iya. Nah, apakah itu semua
Kalau kita nggak sadar ada 3 hal tadi yang terjadi, pengaruhnya di emosi apa sih? Gitu. Iya. Pengaruh kan di emosi ya? Ah, pengaruh. Pengaruh, jelas. Karena kita jadi kesel. Iya. Iya, Ah, benar. berarti aku udah nggak penting lagi. Ah, berarti aku dilupakan. Ah, berarti dia nggak sayang lagi. Gitu aja Iya. terus. Oh my God, kayak Ya gitu. kan? Padahal kalau kita aware sama 3 hal yang tadi terjadi, kita bisa pelan-pelan, kita bisa slow thinking dengan bilang, oh tunggu, kalau aku langsung mengambil kesimpulan bahwa, oh ini karena dia nggak sayang lagi sama aku, ini sebenarnya aku sedang mendistort informasi, sedang membelokkan informasi. Informasi. Nggak boleh nih, nggak boleh. Oke. Oke? Nggak boleh nih. Jadi, kalau begitu, aku nanya aja. Gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Karena apa sih Iya, gitu? iya. Kenapa sih kita perlu Kayaknya belajar proses pengolahan informasi ini? Karena endingnya nanti setelah kita ramu dengan kita, setelah kita melakukan proses delete, distort dan generalisasi, itu ngefek ke emosi. iya. Coba bayangkan kalau misalnya dengan kondisi dia nggak ingat ulang tahun kita, tapi kita bilang, oh, apakah dia terlalu sibuk bekerja ya, sampai dia lupa ulang tahunku. Emosinya gimana? Kira-kira? Uh, Kalau aku sih ngerasa lebih positif ya, maksudnya kalau misalnya kita berpikiran secara seperti itu kan, ibaratnya uh, kita nggak berimpact besar lah ke emosi kita nggak mikir yang macam-macam Yes, intinya gitu. yes, yes, yes. Sama halnya, pernah kejadian nih gitu ya, anakku yang paling besar kelas 1 SMP sekarang gitu ya, dia suka matematika. Jadi dia sering ikut lomba-lomba matematika begitulah ya. Suatu ketika dia ikut lomba matematika yang dia udah impikan bertahun-tahun gitu. Oke. Nah, lomba matematika itu eh, modelnya berlevel-level gitu, Rahel. Jadi misalnya apa sih penyisihan dulu, nanti kalau lolos masuk ke babak berikutnya, nanti kalau lolos masuk ke babak berikutnya gitu ya Oh, kurang iya lebih. iya 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 iya. Oke. Hmm. Baru di babak pertama dia ikut lomba begitu ya. Selesai lomba dia nangis guling-guling. Lah, Nangis guling-guling, laki-laki ya, dia laki-laki dan dia jarang hitungannya termasuk jarang nangis gitu, jarang lah ya. Tapi dia nangis guling-guling sampai sesak nafas gitu. Uh, Kemudian yang kita lakukan apa sih, aku sama ayahnya gitu ya, apa sih yang kita lakukan, kita nanya gitu, kita nanya dulu kenapa, ada apa gitu, kata dia soalnya susah, katanya gitu. Udah pasti oke. kalimat dia adalah, oh ini hancur gagal berantakan, itu kalimat, ini hancur gagal berantakan. Wow, kita langsung what, hancur gagal berantakan, ini baru kita bahkan baru babak pertama gitu ya, kita baru babak pertama, baru selesai mengerjakan, belum ada pengumuman, kok dia sudah bisa memutuskan bahwa ini hancur gagal berantakan gitu. Oke. Oke, terus yang kita lakuin apa? Nah, karena kita aware sama proses pengolahan informasi, maka yang kita lakukan apa? Kita tanya sama dia, karena orang-orang yang lagi penuh gitu emosinya, orang yang lagi penuh emosinya, otaknya nggak bisa berfungsi benar gitu. Kalau Rahel punya teman kayak begitu, maka tugas kita membantu dia PFC-nya kembali berfungsi. Iya. Jadi semacam PFC itu dia tidak bisa berfungsi optimal kalau emosinya lagi banjir gitu. Iya. Maka emosinya diturunin, PFC-nya dinaikin lagi. Caranya adalah dengan nanyain, tunggu sebentar. Tadi ada berapa soal? Misalnya aku lupa dia jawabannya berapa, 20. Yang dijawab berapa? Oh, 15 kalau nggak salah waktu itu. 15 soal, oke. Yang dijawab berapa? Yang dijawab cuma 8 apa 10 gitu. Iya iya. Lah biasanya gimana lomba matematika? Lomba matematika itu kan biasanya memang dicari soal yang nggak bisa dikerjain gitu. Maksudnya semacam kayak memang dari 10 soal tuh biasanya rata-rata dikerjain tuh 5, 6 gitu ya. Yang bisa bener banget itu paling 3, 4 itu Iya udah iya bagus iya gitu iya. biasanya. Iya. Ya kan? Nah, ini dari 15 soal dia bisa ngerjain 8 sampai 10. Nah, itu kan lebih dari 50% gitu. Iya.
Tapi aku nggak yakin benar, kata dia bilang gitu. Tapi aku nggak yakin benar, kata dia bilang gitu. Lah, kalau nggak yakin benar, berarti kan kemungkinannya dua. Bisa benar, bisa salah. Gitu kan ya? Iya. Iya. Nah, dan itu yang menentukan nanti pengumuman gitu. Yang menentukan nanti kan pengumuman. Ini sama aja terlalu cemas sama sesuatu yang belum terjadi. Iya. Maka kita bilang, lah kalau misalnya ternyata ini nanti pengumuman dan kamu lolos gitu, apa nggak sia-sia ini nangis-nangis guling-guling itu gitu. Iya, sia-sia banget, bener. Bener-bener. Sia-sia banget kan? Sama halnya kayak tadi, kita udah nangis-nangis sama temen sahabat kita gitu ya, ngomong dia udah lupa ulang tahunku, dia lupa, gitu ya. Ternyata bukan itu masalahnya gitu. Itu makanya kita perlu aware sama 3 hal ini gitu, sama 3 hal yang terjadi dalam proses informasi di kepala. Maka itu yang aku lakuin. Pertama, soalnya ada berapa, dibikin dia aware gitu. Soalnya ada berapa, berarti bisa ngerjain dong ya lebih dari 50%. Oke. Yang yakin benar berapa? Yang nggak yakin benar paling cuma 5, sisanya nggak yakin. Wah, lumayan dong ya, 30% yakin benar gitu kan ya. Kalau yang dulu-dulu, pengalaman dulu-dulu itu waktu kamu dapat medali ini, kamu benar berapa? Ya benar segini sih. Mulai dia connect kan? Emosinya mulai turun, kepalanya mulai connect. Iya juga ya gitu. Tapi gitu emosinya masih mau ngelawan kan? Masih tapi gitu. Nah, itu sebenarnya proses di mana yang ku sebut tadi, kita aware dulu bahwa dalam setiap kejadian itu kita melakukan 3 hal itu. Delete, distort, sama generalisasi. Kalau kita aware, maka kita bisa pilih yang mana yang kira-kira paling baik buat kesejahteraanku. Gampang nggak? Ya enggak lah, nggak gampang. Emang harus dilatih. Bener-bener. Susah. Kalau udah kejadian susah. Iya, memang nggak gampang, tapi harus dilatih. Jadi gimana nih, Kak? Gimana cara ngelatihnya? Maksudnya gimana supaya kita bisa ngelatih pemikiran-pemikiran kita ini nih? Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke overthinking ya. Soal tadi itu kan proses berpikir supaya kita tahu jadinya gitu. Kalau prosesnya kayak begitu, sebenarnya harus bagaimana? Sekarang kita mulai. Kalau kita tadi ada 2 hal. Kalau ditinjau dari timeline, ditinjau dari waktu, itu kita bisa overthinking terhadap sesuatu yang sudah terjadi, sama overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi. Iya. Oke. Kalau overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi, maka yang menurut Rahel perlu kita lakukan apa? Kita udah tahu tadi, delete, distort, sama generalisasi. Apa kira-kira? Yang biasanya di overthinkingin itu sesuatu yang menakutkan. Biasanya sesuatu yang menakutkan. Kalau menurut aku sih, aku lebih ke yang flashback ya ke diri aku sendiri. Bener nggak sih hal itu bakalan terjadi gitu? Atau mungkin lebih ke merefresh ulang ke diri aku sendiri gitu. Ini bener nggak sih apa yang saya pikirkan gitu? Apakah mungkin hanya ketakutan-ketakutan saya aja yang sebenarnya belum tentu terjadi? Lebih ke situ sih kalau aku ya. Kalau aku. Yes. Misalnya nih kita mau IG live gitu kan ya. Kita mau IG live. Terus habis itu yang kita lakuin apa sih gitu? Yang kita pikirin apa sih? Nanti kalau tiba-tiba listrik mati gimana? Iya, sinyal jelek gimana? Sinyalnya jelek gimana? Terus nanti kalau yang nonton sedikit gimana? Iya. Gitu kan ya? Itu kan yang kita pikir-pikirkan. Iya. Maka itu kan sesuatu yang belum terjadi nih gitu. Maka yang perlu kita lakuin apa? Pelan-pelan. Kalau listrik mati gimana? Pertanyaan itu kita pikirin dulu. Yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya listrik tidak mati. Kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memastikan supaya listrik tidak mati, maka itu disebut antisipasi.
Oh, berarti kalau begitu masih dalam kategori yang boleh ya, Kak ya? Kalau kita Boleh, masih begitu ya? selama Oke. masih dalam kontrol kita, maka itu disebut antisipasi. Oke. Misalnya, caranya gimana? Caranya kita lihat dulu deh listriknya ini tinggal berapa gitu ya. Oh kalau Iya, begitu di apa sih sebenarnya dibeli lagi deh tokennya, beli lagi tokennya biar iya, nggak mati iya, di tengah betul. jalan, misalnya gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau udah dibeli tokennya nanti tiba-tiba mati dari pusat gimana? Lah itu kan nggak bisa kita atur, itu nggak bisa kita kontrol. Iya. Maka kalau kita tetap memikirkan itu, itulah overthinking yang bisa backfire ke kita. Kebayang nggak? Oke, oke. Kebayang nggak? Kebayang, kebayang. Berarti Kebayang berarti ya? ah, selama masih dalam kontrol kita, terus kita ada antisipasi, itu masih dalam kategori yang ya memang normal buat dilakukan. Tapi kalau misalnya kita udah jauh lagi nih, mikirnya udah jauh lagi, mungkin itu bisa dalam ranahnya overthinking gitu ya, Kak ya? Yes, yes. Jadi, Oke. makanya itu aku bilang tadi, bedanya apa antisipasi sama overthinking. Kalau sesuatu yang belum terjadi, kemudian kita takut sesuatu yang belum terjadi, terus kita bisa melakukan itu supaya tidak terjadi, maka itu antisipasi. Kayak tadi, beli token, gitu kan ya. Iya, iya, Terus, iya. Iya, kalau iya. sinyal nih, sinyal gimana gitu. Kita bisa ngapain sama sinyal? Iya. Nggak bisa kita udah tes sinyal sekalipun 5 menit sebelumnya gitu Iya. ya, pada hari H accident Pasti happen gitu, tetap aja jadinya ada iya, gitu, iya. Iya. tetap aja ada. Lah kalau kita mau bingungin itu, ya itu namanya kita kayak apa namanya ngasih racun sama diri kita sendiri gitu. Lah kita nggak bisa kontrol itu. Buat apa kita pikirin kan? Oke, Bapak baru kebuka nih ini pikiran-pikiran ini. Oke, sekarang yang berikutnya tadi, kalau yang nonton sedikit gimana? Iya, iya benar. Nah ini nih, Oke. Oke, kadang kalau jadi yang satu nonton sedikit, bahan pikiran juga. kalau yang nonton sedikit gimana? Pertanyaannya kan begitu. Oke, jadi kita pingin yang nonton banyak, begitu kan ya? Iya, iya, Ya, pingin yang nonton banyak. Pertanyaannya, kenapa kita pingin yang nonton banyak? iya. Ayo, Iya, iya, iya. kenapa Benar. Rahel? Kenapa Rahel pingin yang nonton banyak? Mungkin ya kalau misalnya dari pengalaman aku mungkin nggak hanya Mm-mm, live IG nih, misalnya kayak kita ngupload konten mm-mm, di YouTube gitu ya, kan kita kan mm-mm, pengen mm-mm, jumlah penonton kita atau subscriber kita kan langsung naik gitu ya, mungkin pengaruh juga nggak sih ke mm-mm. self esteem gitu Kak, atau ke harga diri Nah, gitu. nah, iya, iya. Oke, jadi kita tahu nih sebenarnya bukan sedikit banyaknya penonton sebenarnya masalahnya. Iya, Masalahnya umum, normal kalau kita takut self esteem kita terluka gitu. iya, Harga diri kita terluka gitu. Sebenarnya itu kan masalah utamanya kan? iya, iya sih. Oke, jadi kalau penonton banyak atau penonton sedikit, kita kembali lagi niatnya mau ngapain, gitu kan Iya, ya? iya, Kalau niatnya mau sharing ilmu, mau sedikit, mau banyak, nggak apa-apa gitu ya. Si ilmuwan-ilmuwan Muslim zaman dulu kan modelnya begitu. Mereka nulis buku tebel iya, banget, dilempar ke laut gitu kan ya. Dilempar ke laut sambil dia bilang sama Allah, Allah kalau buku ini baik bagiku buat akhiratku gitu, semoga dia akan ditemukan orang kemudian disebarkan. Tapi kalau ini malah bikin aku sombong, kalau ini bikin aku begini begitu nah, begitu hanyutin aja gitu kan modelnya gitu kan. iya, iya, Nah kalau ngomongin tentang pingin sharing ilmu terus habis itu takutnya itu kita harus balik lagi niatnya apa. Tapi kalau kemudian ngomongin self esteem lah atau segala macam self itu gitu ya yang sebenarnya maknanya bisa berbeda-beda tapi intinya harga diri kita kayak terluka begitu, iya, maka pertanyaannya kenapa kita menggantungkan harga diri pada hal-hal kecil? iya, benar. Sama kayak yang lagi viral di TikTok apa di reelnya Instagram gitu. Yang ini nih, yang
kalau misalnya aku punya uang $100, aku kasih ke Rahel, Rahel mau nggak gitu? Mau nggak? Oh, Mau? mungkin aku belum pernah Belum pernah denger ya? secara langsung Belum pernah Kak. denger ya? Belum Oke, pernah. oke. Jadi misalnya gini, aku punya uang $100 nih, gitu. Aku tawarin ke Rahel, Rahel mau nggak? Em, Boleh ambil nggak ada pakai syarat. Boleh ini aku kasih gitu. Mau nggak? Iya, mau Kak. Mau ya, mau kan? Kita semua kalau dikasih nggak pakai syarat $100 mau lah ya kita terima. Mau Kak. 100.000 lah, 100.000 gitu ya. Kita kasih dikasih 100.000 mau. Kalau 100.000-nya apa sih namanya dikuas-kuas gitu Rahel? Kayak kertas bekas gitu dikuas-kuas Oh, 100.000-nya sampai yang tadinya rapi gitu ya, setrikaannya rapi gitu ya, kayak nggak kayak habis disetrika gitu. iya, iya. Terus sekarang udah kumel gitu. Aku kasih Enggak, 100.000 tapi bentuknya kumel. Masih mau nggak? enggak. Nggak mau. Udah nggak mau Iya. lagi dikasih 100.000 yang kumel. Em, Kenapa nggak mau? enggak, Kak. Apa? Soalnya mungkin Hmm? kalau buat aku ya, ibaratnya Hmm? kalau aku sih mikirnya apa ya kepake gitu sih Kak, lebih ke situ sih. Maksudnya kan orang lebih Apa ya ininya aku dengan, pasti? maksudnya pasti orang juga ngelihat uangnya juga dari apa sih dari bentuknya juga sih mungkin kalau aku kayak gitu kali. Oke, pertanyaannya kalau misalnya Rahel bayar di toko itu pakai uang 100.000 yang masih rapi sama 100.000 yang udah kumel gitu, nilainya berubah apa enggak? Kayak Enggak, misalnya di masih di 100 ribu. toko minimarket gitu ya. Di minimarket kalau Rahel bayar uang pakai pakai uang 100.000-an, tapi yang udah dilipat-lipat gitu di dompet gitu. Dia masih terima nggak? Em, masih Kak, Masih terima. iya, Karena nilainya sama, Rahel. sama, iya Walaupun 100. Walaupun ya, bentuknya sudah seperti itu ya. yes. Kak, Iya, walaupun bentuknya sudah dilipat-lipat, nilainya tetap sama. Bisa jadi kita memang lebih pilih yang bentuknya, tentunya kita lebih pilih yang bentuknya rapi begitu ya. iya, Apalagi kalau anak-anak gitu kan, anak-anak kalau dibagiin uang baru mau 5.000-an seneng gitu daripada dikasih 100.000 kumel begitu kan ya. iya, Tapi nyatanya nilainya nggak berubah. Jadi sebenarnya manusia tuh kayak begitu. Dia punya value, iya. dia punya nilai gitu. Itulah seharusnya apa sih istilahnya harga diri itu dibangun di situ, bukan dibangun pada hal-hal kecil semacam bentar sinyalnya hilang lagi ya. Gak apa, dikit aja kepotongnya enggak. Nah, udah lagi. Oke, apa namanya? Jadi harusnya kita bergantung pada nilainya itu, bukan berdasarkan pada apakah dia udah dilipat atau belum, Iya, apakah dia udah dikuas-kuas atau belum, apakah dia pernah jatuh atau enggak gitu. Karena nilainya nggak berubah. Maka kalau itu hal-hal yang mau tadi yang sehubungan dengan overthinking itu soal harga dirinya terluka kalau penontonnya sedikit, maka itu yang harus iya, dibetulin. Jangan gantungin harga diri pada hal-hal remeh-temeh. iya, iya, bener-bener banget Kak. Kebanyakan kan, misalnya kayak kita upload, misalnya, contohnya kayak misalnya kita ngupload foto nih atau ngupload video, misalnya aku kayak, kok ini ya, misalnya, apa, sedikit ya. Nah itu sebenarnya karena kita, masalahnya bukan karena sedikit atau banyak, karena mungkin kita menggantungkan harga diri kita pada penilaian orang atau pada orang lain gitu ya Kak ya. Maksudnya bukan soal Ya, berapanya ibaratnya gitu. yes, yes. Tapi boleh nggak sih kita mikirin sedikit banyaknya viewer, penonton? Boleh. Syaratnya Iya, apa? Syaratnya asal itu dipakai, diproses untuk kemudian jadi perilaku yang lebih baik. Contohnya, kok yang hari ini sedikit ya? Apa temanya kurang menarik ya? Kalau begitu lain kali kita bikin temanya yang begini deh, yang mungkin lebih menarik. Itu iya, bisa kita kontrol. Itu bisa iya, kita kontrol kan? iya, Karena next kemudian kita jadi tahu, oh atau jamnya nggak pas ya, jadi iya, coba iya, kita iya, minggu depan kita ganti. Itu boleh. Makanya
Makanya tadi temanya adalah kalau kita mau ngomongin kenapa aku nanya, kenapa sih kita pingin viewernya banyak gitu? Karena kita perlu tahu ini viewer ini fungsinya apa gitu. Kalau viewer itu sebagai feedback, ya kan? Kemudian kita proses lagi gitu ya. Kemudian keluar lagi perilaku yang lebih baik, boleh. Tapi kalau viewers itu jadi tempat buat kita nyantolin harga diri, jangan. Tergantung niat Oke? kita tuh sebenarnya gimana sih Yes, gitu ya. yes, Iya. yes. Itu untuk overthinking hal-hal yang belum terjadi kan Rachel ya. Nah, Kemudian kita bahas lagi tentang overthinking yang untuk hal-hal yang sudah terjadi. Contohnya tuh, aduh harusnya kemarin aku ngomongnya begini, aduh aku harusnya gitu kan, kurang lebih harusnya kemarin aku harusnya gitu lah. Kebanyakan itu overthinking tentang hal-hal yang sudah terjadi itu kayak begitu iya, gitu ya. iya, iya. Maka kembali lagi, itu bisa kita kontrol atau enggak? Enggak sih, Kak. Karena ya udah Enggak bisa. berlalu kejadiannya. Iya, betul. Maka kalau kita tahu kita nggak bisa kontrol, kita berhenti. Kita jadiin lagi-lagi itu masukan supaya next time jadi lebih baik. Jadi kalau dilihat dari timeline, gimana cara nyetop overthinking untuk hal-hal yang belum terjadi dan menyetop overthinking untuk hal-hal yang sudah terjadi, poinnya adalah satu, pastiin kalaupun yang mau kita pikirkan itu hal-hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita atur. Kalau nggak bisa kita atur, kalau kita nggak bisa kontrol, buat apa? Iya, iya. Karena itu udah di luar Kurang lebih kendali gitu ya. kita gitu ya. Di luar, ya Yes, ibaratnya di luar kendali kita, kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi, berarti gitu. yes, yes. Jadi pertanyaannya bukan kalau gini gimana gitu ya. Tapi kalau gini aku harus gimana, kalau gini aku harus gimana, gitu aja. Karena kalau gininya kita nggak bisa kontrol. Misalnya udah mau bikin wedding nih, mau bikin acara, mau bikin outbound training gitu. Nanti kalau hujan gimana? Lah hujan bukan kita yang ngatur. Jadi jangan gitu, tapi kita bikin rencana aja. Kalau nanti hujan, kita begini begini begini. Nanti nggak hujan, kita begini begini begini. Nah, itu coba rasain di hati, itu akan jadi lebih tenang kitanya. Kerasa juga tuh perbedaannya. Kerasa ya bedanya ya. Oke, itu Nggak tadi dari stres. sisi timeline, Iya, nggak stres, betul. Pokoknya intinya tuh ya Rahel, masalah tuh kalau kita udah bisa definisiin masalahnya, tuh katanya 50% udah terselesaikan. iya, Kalau kita bisa definisiin. Makanya tadi aku tanya, kenapa kok viewernya harus banyak? Itu harus bisa didefinisiin dulu gitu. Kenapa pengen viewer banyak gitu? Kalau udah bisa, jadi ketahuan. Oh, jadi harus begitu, jadi harus begitu, jadi harus begitu. Oke, benar. itu baru dari sisi timeline. Betul ya? Baru dari sisi timeline tuh. Belum dari sisi aspeknya. Nah, dari sisi aspeknya tadi kan ada dua. Yang pertama, kita itu overthinking sama hal-hal yang kita takut akan terjadi. Yang biasanya itu hal-hal negatif gitu ya. Pokoknya kita takut kita mendapatkan nanti hal-hal yang negatif. Iya, Kalau tabrakan gimana? Kalau iya, nanti hujan gimana? Kalau nanti penontonnya sedikit gimana? Kalau nanti mereka nggak suka gimana? Kan begitu ya? iya, 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 iya. Oke, kalau yang ini sebenarnya udah kita bahas tadi gitu ya. Karena kita takut sama hal-hal yang negatif, maka yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Iya. Oke, tapi ingat, antisipasi hanya bisa dilakukan sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke. Nah, masalahnya adalah yang kedua, yaitu kita overthinking karena kita ngarep dapet pilihan yang lebih baik. Contohnya nih, masih single ya kan, masih single. Terus ketemu sama calon nih gitu. Udah bilang pokoknya aku pinginnya ceweknya begini, 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 gitulah ya gitu. Iya. Dapet lah ya.
Pokoknya aku kalau bisa dia kulitnya putih gitu ya, Ya. tinggi gitu, terus habis itu hafal Quran gitu katanya gitu. Dapat nih Aduh, gitu. Dapat nih ya, baper. kulitnya putih gitu, terus cantik, terus hafal Quran gitu ya. Terus habis itu dia Heeh. mikir, tapi kalau aku terlanjur sama yang ini, terus nanti tiba-tiba ada calon yang lebih cantik lagi, gimana? Ya, ya, Sama halnya, kalau kita lagi mau pilih makanan nih, lagi buka-buka ini kan, ojol kan ya, lagi buka-buka ojol bagian iya. makanan itu kan. Terus habis itu, ini lagi promo nih, lumayan nih 20% gitu. Tapi siapa tahu ada yang 30%. Siapa tahu ada yang gratis apa. Terus saja kita scroll dan nggak berhenti-berhenti, akhirnya kita nggak tahu mau pesan apa. Sebentar ya, teman-teman. Rahelnya putus. Putus. Rahel bisa dengar nggak? Bisa bisa jelas. Tadi agak sempat Oke. kepotong sedikit. Oke, yang tadi intinya begitu ya. Ini itu sebenarnya overthinking ini ada istilah kerennya. Istilahnya kerennya adalah fear of better option. Oke. Jadi kita takut dapat pilihan yang lebih baik. Iya. Efeknya apa? Efeknya kita nggak milih-milih. Karena Iya. kita nunggu pilihan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Kalau Heeh. dalam perilaku apa sih efeknya? Efeknya jadi nggak ngapa-ngapain. Iya. Iya. Iya benar benar benar. Jadi nggak melakukan sesuatu lah ibaratnya. Yes. Misalnya malam nih kita tidur gitu ya, mau tidur kita mikir, enaknya besok aku sarapan apa yang sehat ya gitu ya. Iya. Oatmeal tapi harus masak, tapi rasanya kok ya kurang enak di lidah gitu kan ya. Makan buah, tapi masa belum minum teh anget udah makan buah sih gitu ya. Mm. Teh anget nanti tapi gulanya jadi banyak apa ya gitu. Belum diputusin ketiduran gitu kan ya. Iya Belum iya iya. diputusin ketiduran. Bangun tidur, dia masih mikir lagi. Jadinya apa ya aku sarapannya? Oatmeal aja, apa buah, apa teh gitu. Waktunya jalan terus. Tek 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 gitu ya. Iya Sampai iya iya iya. tahu-tahu waktunya udah bukan sarapan lagi gitu. Makan Kita siang. udah ke skip satu, yes, kita udah ke skip satu meal yang mungkin itu penting gitu buat kesehatan kita gitu. Efeknya apa sih? Kita jadi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Iya. Dan begitu kita nggak ngelakuin apa-apa, apa nggak ada efek negatifnya? Ada. Kita jadi kelaparan di jam menjelang makan siang gitu. Efeknya makannya jadi ngawur. Iya. Nah, Iya. pada banyak kesempatan, fear of better option itu begitu kejadiannya. Oh. Kita jadi kayak, kalau Rahel orang Jawa bukan ya? Kalau orang Jawa tuh bilangnya kami tenggengen gitu. Apa sih ya kami tenggengen tuh? Kayak Ah, stun gitu. Kayak iya. gitu kayak kita sibuk di kepala kita sendiri, apa ini atau ini, apa ini ya, apa ini, apa ini, apa ini ya, sampai akhirnya kita nggak gerak, Iya. nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah, Iya. ini bahayanya. Dari tadinya ngarep bakal dapet better option, Iya. endingnya malah kita nggak dapet apa-apa. Iya. Karena sibuk Ini mikirin itu gitu ya. yes, yes, karena sibuk mikirin dan ngarep dapet siapa tahu yang berikutnya bakal ini, siapa tahu yang berikutnya bakal lebih baik. Sama kayak orang nunggu bis lah gitu. Kalau dulu tahun 90-an itu di zaman mahasiswa di Jogja itu kita suka bahas tuh yang nunggu bis gitu ya. Karena kita, aduh yang bis ini penuh, yang berikutnya aja masih nunggu nih di apa halte gitu kan. Yang berikutnya, loh kok tambah penuh. Iya. Terus Iya. habis itu, habis ini deh, yang habis ini siapa tahu kosong gitu ya. Lah, tambah penuh lagi gitu. Endingnya kita terpaksa naik bis yang ada gitu. Karena sebentar lagi jam 5 tuh kalau di Jogja, bisnya berhenti, nggak beroperasi lagi. Iya. Dan bisa jadi di bis yang terakhir itu malah jadi paling penuh kan, karena semua orang mau naik bis yang terakhir itu gitu. Iya. Iya. Itulah Iya. Iya. bahayanya. Iya, itulah bahayanya fear of better option gitu. Takut dapat pilihan yang lebih baik. Endingnya kita nggak dapat apa-apa. Oke. Nah, terus solusinya gimana gitu? Kalau yang ini solusinya gimana gitu? Solusinya semacam kayak tentuin prioritas.
Oke, kita mau naik bis nih. Kita mau naik bis misalnya. Segampang itu. Kita mau naik bis. Oke. Naik bis jurusan ini. Oke. Kita kuat nggak nih? Masih kuat nggak berdiri gitu? Rumah kita sejauh apa? Jadi kalau penuh pun kita cuma berdiri 5 menit, 10 menit, udah deh nggak apa-apa gitu. Naik aja. Nanti kalau habis ini ada better option gimana? Ya nggak apa-apa, itu bukan rezekiku. Iya. Sama kayak nyari jodoh kan? Yang tadi pelajaran juga ini. Oh iya, nyari jodoh. Nyari jodoh kan sama kayak begitu gitu. Kalau apalagi yang kalau kita cewek ya gitu ya. Waktu ada yang datang umur kita 19 gitu datang ngajakin nikah. Aduh, yang nanti aja Aduh, deh gitu. Masih masih belum mau nikah nih gitu. Umur 20 datang lagi nih yang lain. Oh, nih mendingan nih, tapi masih 20, aku masih apa gitu ya. Nanti 21 gitu nikah, diajak lagi nikah sama orang lain. Ah, bentar lagi deh lulus dulu gitu. Gitu aja terus gitu. iya, Sampai iya, pada umur tertentu kemudian kita, loh ini kok yang datang kok bukan better option gitu. iya, Itu karena kita kepedean gitu ngerasa bahwa akan ada better option gitu. Efeknya kita malah nggak milih apa-apa. Itu solusinya kalau buat yang nomor cari 2. jodoh. As- Asmara. Kira-kira kayak gitu deh. Kurang kurang lebih kayak begitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini, Rahel? Nah, kalau misalnya buat yang perkataan orang lain gitu, Kak. Kan kayak tadi kan misalnya mungkin kita juga nggak bisa mengontrol apa sih apa yang orang lain nilai ke diri kita sendiri kan. Tapi kan kadang apa sih pikiran-pikiran itu ada kayak, aduh kok gue jelek ya, kok gue gini ya, nanti gimana ya dia ya sama gue ya. Nah itu mungkin, nah itu gimana sih Kak solusinya gitu? Oke. Yang perlu diingat adalah seiring waktu, semakin kita bertambah umur, biasanya kita semakin tidak terlalu memikirkan banget gitu pendapat-pendapat orang lain. Kenapa sih kok kita semakin itu biasanya kita tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain? Karena pada dasarnya semakin seiring waktu harusnya kita makin tahu siapa sih diri kita gitu. Iya, Kenapa sih kita sakit hati kalau ada orang ngomong tentang kita? Contohnya gini, iya, iya. saya itu dari kecil badannya gemuk. Oke. Nggak pernah kecil, memang nggak pernah kecil gitu. Memang nggak pernah dari foto-foto zaman dulu tuh emang nggak pernah gitu ya. Iya, Terus pada masa yang lalu gitu, kalau ada orang ngomongin gendut gitu ya, marah dong. iya, Nah, sekarang ya sama juga nggak pernah kurus gitu. Tapi kalau ada yang ngomongin gendut, kok nggak apa-apa ya gitu. Kenapa sih gitu? iya, Nah, pertanyaannya kan gitu ya, kenapa sih kok kita kadang terganggu sama omongan orang gitu, iya, yang bikin kita jadi nggak nyaman banget gitu. Nah, sebenarnya yang perlu dieksplor adalah itu gitu. Kalau kita tahu siapa kita, kalau kita tahu bahwa, oh ya memang aku gemuk gitu, ya selesai dia ngomong gemuk juga nggak apa-apa gitu. iya, Sama halnya, eh, saya ngerasa saya ini nggak bego gitu ya, samanya nggak bodoh lah gitu ya. iya, iya, Saya iya. ini pinter lah gitu ya. Anggaplah saya pinter. Tiba-tiba ada orang bilang, Van, kamu bodoh banget sih gitu. Sakit Ya, hati nggak kita kira-kira? Nggak sakit hati. Karena saya tahu persis saya nggak bodoh gitu. iya, Jadi, benar. yang bikin kita sakit hati itu sebenarnya kadang-kadang karena kita ngerasa omongan dia memang ada benernya gitu. Iya, iya, iya. Benar. Setuju. Bener ya? Bener ya? Sama Iya, atau itu satu hal yang kalau kita sakit hati gitu. Kita nggak sakit hati, tapi kita kepikiran gitu. Kok bisa sih gitu? Kok bisa sih gitu ya? Kok bisa sih dia pikir kita itu begini gitu. gitu ya. Nah, yang perlu diingat lagi-lagi. Nah, yang perlu diingat lagi-lagi tadi proses berpikir. Bagaimana proses pengolahan informasi? Bahwa informasi yang sama-sama balon warnanya merah, itu ditangkap Rahel, diolah sama Rahel, jadinya beda sama ditangkap aku dan diolah sama aku. Iya, iya, iya. Jadi lumrah kalau kayak begitu. Heeh. Maka berikutnya yang perlu dilakuin kalau mau klarifikasi.
kalau mau. Aha. Kalau ngerasa nggak perlu, ya biarin aja. Iya. Gampang nggak kayak begitu? Ya enggak lah. Enggak. Prakteknya susah. Iya, memang prakteknya susah, tapi bisa dilatih. Susah itu artinya cuma perlu dilatih lebih banyak, dilatih lebih sering begitu ya, bukan berarti nggak bisa. Iya. Apalagi, Mungkin uh, ini kan tadi kan pembahasannya lebih ke diri kita sendiri ya kak ya. Nah mungkin yes, kita juga yes. gregetan nih, gregetan sama orang-orang yang kayak gini. Maksudnya dia terlalu terjebak sama dirinya sendiri sehingga dia jadi lupa gitu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya lebih baik buat dia gitu. Kan kita kan kadang sebagai misal kita punya temen deh gitu, terus kita ngelihat temen kita Hmm. kayak gitu kan kita kadang suka kayak lu tuh jangan kayak gitu dong, suka kayak gergetan gitu. Maksudnya bisa nggak sih gitu berpikir tuh yang lebih ini gitu, jangan terlalu terjebak juga sama pemikiran-pemikiran kayak gitu. Itu apakah menangani orang-orang yang suka overthinking itu apakah bisa dengan nasihat, Kak? Nah, pertanyaannya kayak gitu sebenarnya. Coba Karena pertanyaan saya. kayak gini, kayak aku deh, Hah? contoh kayak aku ya, Hmm. kayak aku. Mungkin Iya. eh, apa sih namanya? Aku ngerasa gini, ya kamu bisa kayak gitu ke saya, bisa nasihat saya, tapi ini nggak gampang buat saya. Nah, itu aku sering ngerasa kayak gitu gitu. Makanya aku yang mau tanyain tuh, emangnya nasihat itu bisa bisa maksudnya bisa kita gunakan untuk menghadapi orang-orang yang overthinking. Nah, gitu pertanyaannya gitu. Oke. Pertama yang perlu diingat nih ya, satu. Ingat, eh proses apa namanya kita antara kepala sama hati itu kayak timbangan. Kalau hati kita lagi berat, kepalanya ringan. Iya. Kalau hati kita lagi enteng, kepalanya berat. Artinya apa sih? Kalau hatinya lagi apa namanya penuh gitu, emosinya lagi banjir, kepalanya nggak bisa mikir gitu. Iya. 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 Maka kalau kita pingin maka kalau kita pingin otak kita berfungsi optimal, emosinya harus turun dulu. Iya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian ya, nah, sampai emosinya turun, itu nggak bisa nasehat. Nanti belakangan, percuma. Oke, sampai di situ. Yang kedua, gimana caranya kita membantu dia nurunin emosi dan menaikkan fungsi otaknya. Kalau bahasa kerennya mungkin coaching istilahnya begitu ya. Oh, Sama seperti yang tadi sama seperti yang tadi kulakuin sama anakku waktu dia yang tadi bilang hancur, gagal, hancur, berantakan itu tadi waktu iya, iya. dia ngerasa nggak bisa. Ngapain sih yang kita lakuin? Satu, kita kembaliin ke fakta. Karena sebenarnya kadang-kadang, ingat tadi proses pengolahan informasi ya, ingat ya, dan emosi kita Iya. itu ngerespon proses di kepala, bukan ngerespon kejadian yang sesungguhnya. Nah, sampai situ dulu. Kebayang nggak? Hmm, iya kebayang. Kebayang nggak, Rahel? Kebayang ya? Kebayang. Jadi sering kali banget banget sampai sekarang umur segini pun sering kali kita itu ngerespon atas yang terjadi di kepala gitu, bukan atas kejadian yang sesungguhnya. Iya. Nah, kalau begitu, yang kita lakukan adalah kita balikin lagi ke fakta-fakta pada stimulus yang sebenarnya gitu. Kayak tadi, ini kalau kayak gini namanya gagal aku gitu Iya, ya. iya. Kembaliin dulu, tunggu. Gagal nggak gagal tergantung apa? Tergantung pengumuman. Pengumumannya belum ada. Iya. Jadi kamu nggak bisa nyebut gagal. Ya, tapi soal yang aku kerjain cuma segini. Lah Iya. biasanya kamu ngerjain soal berapa? Gitu. Iya. Ya memang segini sih, tapi aku nggak yakin benar. Emang biasanya yang ngerjain itu yakin benar berapa. Iya. Terus, tapi gitu, pasti akan ada jawaban-jawaban begitu. Maka yang kita lakukan adalah kembaliin ke faktanya, ke stimulusnya. Dengan begitu, dia akan pelan-pelan turun emosinya, kemudian otaknya yang akan naik.
nggak bisa nasehat. Nah, kalau udah otaknya naik, barulah kita ajak ngobrol. Iya, benar. Kalau Oke, diajak, kalau diajaknya jangan gitu, bingung dianya. iya. Ah, Kebayang ya? iya kebayang, kebayang, kebayang. Oke, ada lagi pertanyaannya? Intinya gini ya, kalau aku boleh simpulin berarti Hmm. jangan langsung menasihati pada saat masalah atau emosi dia bener-bener lagi berlangsung banget gitu ya. Karena mungkin kita ngomong sampai berbusa pun gak akan kena di dia gitu ya kak ya. Hmm, hmm. Tentunya, tentunya kita ada gini, lihat lihat masalahnya gitu ya. Apakah sedarurat apa gitu? Apakah ini harus segera direspon atau enggak gitu? Apakah sedekat apa kita sama dia gitu? Kalau sama anakku kayak tadi, contoh yang tadi kan, aku tahu hubunganku gimana sama dia, cukup dekat gitu ya. Dan tujuanku tetap waktu itu ngajak bicara adalah supaya dia aware bahwa ini respon yang berlebihan gitu atas, dan dia sudah aku kasih tahu tentang bagaimana proses pengolahan informasi di kepala. Jadi tugasku waktu itu cuma mau ngasih tahu dia, tunggu 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 tunggu, ini kamu ngerespon sama kepalamu sendiri gitu, bukan sama kejadian yang sesungguhnya gitu. Iya, Bahwa kamu deg-degan, bahwa kamu kecewa, nggak apa-apa gitu, silahkan. Kalau mau diekspresikan silahkan, cuman apakah perlu sampai kayak begitu gitu. Itu iya, tergantung banyak hal ya, tapi pada intinya begitu. Intinya kita harus aware kalau orang lagi emosinya banjir, otaknya nggak berfungsi. Itu aja yang harus diingat. bener kak, bener. Bener, setuju banget, setuju, setuju. Mhm. Ya karena memang kebanyakan orang kan kalau misalnya lagi emosi itu kan fokusnya sama perasaan dia kan. Jadi orang lain misalnya mau menasihati atau mau mungkin maksudnya baik gitu ya, cuma Mhm. lebih baik sih mungkin lebih memang Ya. nggak kalaupun emang ada yang harus diituin nggak pada saat itu juga gitu mungkin ya. Mhm. Ya. Oke, oke, oke. Jadi bisa buat apa wawasan baru juga sih kak buat aku terutamanya Mhm. dan juga mungkin buat teman-teman juga gitu sehingga kita bisa jadi lebih apa ya lebih eh punya sikap lah dalam menyikapi suatu kejadian itu harusnya kayak gimana sih gitu. Nah kak, sebenarnya aku Mhm. masih pengen aku lanjut lagi karena ini sebenarnya temanya sangat-sangat menarik banget sih sebenarnya kalau buat aku gitu ya. Nah, cuman Aha. ini kita mungkin next time aja kali ya Mhm. karena mungkin waktunya udah Ya. jam segini juga gitu. Apa sih kesimpulan Yes, yang yes. mau kakak berikan gitu? Oke. Pada intinya sih ya, kalau mau ngomongin tentang overthinking itu, satu hal yang perlu digarisbawain adalah bahwa satu, kalaupun ada yang mau dipikirkan dengan sangat jauh atau sangat dalam, Iya, pastikan itu hal-hal yang bisa kita kontrol. Pastikan itu hal-hal yang bisa kita kontrol. Sekali lagi ya, iya, karena apa? Karena itu ada gunanya, ada efeknya, ada jalan keluarnya, ada solusinya, ada manfaatnya. Tapi kalau kita sibuk memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, itu sama aja kita kasih racun sama diri kita sendiri. Itu pertama. iya. Oke? Okay? Oke, Nah, oke. yang kedua, ingat-ingat sama metafora tentang jaring-jaring laba-laba di kepala. Iya, iya. Overthinking itu kayak jaring-jaring laba-laba. Sehingga bikin kita kadang-kadang tersesat, belok terlalu jauh dari tujuan utamanya. Iya, Nah, tugasnya apain? Balik lagi. Di clear out, kemudian balik lagi. Yang bisa ku kontrol yang mana? iya, Yang nggak bisa dikontrol gimana? Ya biarin aja. Mau iya, gimana orang nggak bisa dikontrol? iya. Bener, Basicnya bener. begitu. Iya, Nah, yang ketiga, yang penting juga menurutku disampaikan, apalagi di generasi yang sekarang, yang pemuda, anak-anak muda zaman sekarang, di mana pilihan itu macam-macam banget gitu ya. Mau naik ojol aja ada berbagai pilihan gitu ya.
Mau delivery makanan aja dari GoFood, GrabFood, Shopee Food, macem-macem gitu pilihannya. Diskon ada berbagai macam, maka di antara banyaknya pilihan itu, ingat-ingat, ada satu simptom yang disebut fear of better option. Dan itu kalau dilanjut-lanjutin, bisa merusak dalam banyak hal. Efeknya apa? Efek terburuknya adalah kemudian kita jadi malah nggak ngapa-ngapain. Jadi ngapain terus gimana caranya? Bikin prioritas. Bikin prioritas, ambil keputusan. Kurang lebih kayak gitu sih, Rahel. Oke, oke. Wah, berarti ini bisa jadi satu knowledge juga yang dimana kadang kita memahami overthinking itu pemahaman yang dalam kata-kata, maksudnya kategori sempit banget gitu ya. Ternyata mungkin masih ada lagi cabang-cabangnya yang emang kita bener-bener harus pelajarin juga gitu. Kak, sebelumnya mohon Yes. maaf nih, terima kasih banyak untuk sesinya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa masih bisa ketemu lagi karena ini juga udah waktunya juga udah jam segini juga gitu kan. Iya, Mbak iya. Fani, terima kasih, bagus banget, luar biasa banget Sama-sama. pembahasan. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya, Rahel dan teman-teman. Iya, iya. Boleh nanti next time kita perdalam lagi mungkin bisa ya. Ya, insya Allah bisa ya. Kalau ada manfaatnya, insya Allah bisa. Iya, iya. Terima kasih Mbak Fani semuanya. Sama-sama. Selamat beraktivitasnya. Sama-sama. Iya, terima kasih. Baiklah. Aku pamit ya. Oke. Baiklah, terima kasih Rahel. Semangat ya, tetap bikin konten-konten yang manfaat. Semoga bermanfaat, Iya, semoga terima banyak kasih. barokah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Oke, jadi seperti itu ya guys. Jadi kita hanya bisa memikirkan sesuatu yang bisa kita kontrol ya, intinya gitu. Kalau misalnya sesuatu itu nggak bisa kita kontrol di luar kendali kita sebagai manusia, ya udah biarin aja gitu. Jadi intinya kita antisipasi boleh terhadap sesuatu yang belum terjadi selama itu bisa dikontrol. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.